Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan mengatasi Honda Scoopy ya, Honda Scoopy tahun 2022. Di sini untuk motor ini kendalanya atau permasalahannya akinya ngedrop ya, lowbat. Lalu bagaimana caranya? Kita akan bongkar dulu untuk cover akinya ya. Untuk tipe Scoopy tahun 2022 atau 2021 dia dipasang atau tempatnya di sini ya. Di dalam sini di bagian pijakan untuk akinya ya teman-teman. Lalu kita on kan untuk kuncinya ya. Kunci kontaknya kita on kan. Untuk lampu indikatornya tidak menyala ya. Ini lowbat. Namun untuk lampu depan menyala ya teman-teman, menyala. Untuk lampu depannya menyala ya. Motor ini bukan rusak akinya ya, ini hanya lowbat akibat pemiliknya ketika diparkir kunci kontaknya on terus ya, sehingga motor ini menjadi lowbat ya. Kalau shock beda dengan lowbat ya teman-teman. Kalau shock itu akinya di sini tidak menyimpan lagi daya ya, bahkan lampu pun tidak menyala ya teman-teman. Tapi kalau lowbat itu masih bisa dicas ya, akinya masih bisa tertolong ya teman-teman. Kalau shock kemungkinan besar akinya tidak bisa tertolong lagi ya teman-teman, karena itu sudah jebol ya. Oke. Kalau akinya bermasalah, maka lampu indikator di bagian speedometer tidak ada yang menyala ya, seperti ini ya. Oke, bagaimana solusinya? Kita akan copot dulu. Kalau untuk motor ini mogok di perjalanan atau di tempat sunyi, untuk solusinya bisa meminjam aki teman ya, atau aki lain motor yang lewat barangkali ya. Tinggal diganti, lalu dicopot sementara. Ketika mesin dihidupkan, baru dicopot lagi untuk pemasangan aki lama ya. Untuk pemasangan aki lamanya agar bisa mengisi kembali ya teman-teman. Kemudian kalau untuk di rumah kan gampang saja ya, bisa dicas di tenaga surya, bisa di listrik. Tetapi di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman untuk aki lowbat. Di bagian lampu indikator tidak menyala ya. Di bagian lampu sini belum ada kode untuk kode-kode pemberitahuan aki. Berarti aki ini masih bisa tertolong ya. Oke, kita akan copot dulu untuk akinya ya teman-teman. Kita fokuskan dulu untuk kameranya. Ya, kita copot pijakannya ya, pelapis pijakannya kita copot. Kita akan buka untuk baterainya ya, atau akinya ya teman-teman. Untuk baut pijakannya tadi, baut karpetnya itu sudah dicopot ya, sudah dicopot dari awal tadi. Tinggal cover bagian tutup aki ya. Oke, setelah murnya terlepas, kita congkel pelan-pelan.
tidak usah terburu-buru, nanti terjadi retak ya untuk cover-covernya seperti ini ya. Untuk covernya sudah lepas ya, untuk tutupnya tinggal kita copot untuk penutupnya ya teman-teman. Sini menggunakan 2 mur ya, ada 2 baut ya. Jadi menggunakan 2 baut ya teman-teman. Tuh obeng. Obeng tunggu kan ada ini apa? Masih ya? Oke, ini kita copot murnya ya, dibantu dengan saudara agar lebih cepat ya untuk proses pelepasan bagian baterai atau aki ya teman-teman. Lalu kita angkat tutupnya ya. Kemudian kita copot akinya ya teman-teman. Untuk mencopot aki, tips dan triknya di sini selalu membuka dari bagian positif ya, atau di bagian plus ya. Kemudian di bagian min ya teman-teman. Oke, kita akan copot akinya ya. Oke. Oke, untuk akinya seperti ini ya, menggunakan aki GS bawaan motor ya teman-teman. Tinggal kita cas sebentar agar mengisi kembali ya teman-teman. Oke, kita cas dulu akinya ya. Kita menggunakan cas listrik ya teman-teman. Kita menggunakan cas listrik. Untuk cas ini belinya di online shop ya. Ini dibeli di online ya untuk casnya. Untuk harganya sendiri bertingkat-tingkat ya. Ada yang harga 300 lebih, 350 ya, ada yang 500-an, tergantung kualitas ya teman-teman. Ada harga, ada kualitas ya. Oke, di sini kita akan cas. Kita padamkan dulu untuk lampunya ya. Untuk posisi pengecasan aki, untuk lampunya harus menyala lampu warna hijau ya teman-teman. Ini menandakan standby untuk mencas aki ya, mencas aki ya, baterai ya teman-teman. Oke. Untuk warna merah dipasang di yang ada kode ya, kode tambah ya, gini ya. Ini positif ya teman-teman untuk warna merah. Untuk warna hitam ada kode min ya. Jadi ini plus min ya, positif negatif ya teman-teman. Oke, kita cas seperti ini. Untuk pengisiannya, kalau aki motor, khususnya aki motor, paling lama 15 menit ya, paling lama 15 menit. Tapi kalau untuk aki mobil, dia harus kurang lebih 1 jam ya, agar lebih maksimal ya teman-teman.
Oke, ini sementara proses pengecasan ya. Oke, untuk akinya sudah terisi penuh ya, sudah full. Ini ya. Ini untuk kodenya ya, ini sudah full, sudah penuh ya. Jadi tinggal kita copot lalu kita pasang di motornya ya teman-teman. Oke, untuk cara mencopot cas akinya seperti ini ya. Kita lepas kedua bagian ini, min dengan plus ya, atau negatif dengan positif seperti ini ya. Kemudian dicabut coknya yang dari listrik ya teman-teman, seperti ini ya. Lalu kita akan pasang di motornya ya. Seperti biasa untuk pemasangan aki, negatif positifnya harus diperhatikan agar tidak salah dalam pemasangan, karena apabila terjadi kesalahan untuk di dalam pemasangan maka akan berakibat fatal ya. Motor akan menjadi korslet lah untuk perkabelannya akan menjadi terbakar, gosong, hangus ya. Untuk warna merah dia posisinya di positif ya. Untuk warna hitam di negatif, min dengan plus ya. Oke, untuk penguncian kepala akinya sudah terkunci ya. Tinggal sebelum kita tutup, kita cek dulu untuk motornya ya, apakah ini sudah bisa hidup, sudah bisa dinyalakan atau belum ya. Sebelum kita tutup untuk cover akinya ya teman-teman. Oke, kita mundurkan dulu sedikit ya. Udah ada mau kalau memasang kan? Kita padamkan dulu ya. Oke. Sekarang kita hidupkan mesinnya ya. Kita on-kan dulu untuk kunci kontaknya. Di sini untuk lampu indikator sudah nampak ya, sudah kelihatan. Ini menandakan bahwa akinya sudah terisi full ya. Kita coba cek start. Untuk mesinnya sudah hidup ya. Oke, ini sudah nyala ya. Oke, sedikit masukan untuk teman-teman pemula. Ketika motor Scoopy ini diparkir di siang hari, untuk kunci kontaknya harus diperhatikan ya. Jangan sampai posisinya dalam keadaan on waktu ditinggalkan ya. Karena untuk siang hari lampu depannya yang menggunakan bohlam LED dia tidak terlihat untuk cahayanya ya kalau di siang hari ya teman-teman. Maka dari itu untuk lampu depannya menyala terus, motor aki bisa menjadi drop ya, atau lowbat ya teman-teman. Oke. Untuk tutorial kali ini saya kira cukup sampai di sini saja ya.
Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya. Dan kalau berkenan, bagikan ke teman-teman kalian agar lebih berkembang untuk videonya ya. Sebagai penyemangat untuk saya membuat video-video atau konten-konten terbaru ya teman-teman. Tentunya yang bermanfaat ya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.